Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu dengan Anda. Saya Sukamto, dosen teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kalau pada segmen sebelumnya kita bahas mengenai penyediaan air domestik. Nah, kali ini kita akan lanjutkan untuk membahas mengenai kebutuhan air bersih untuk non domestik. Mari sama-sama kita diskusikan. Para mahasiswa yang budiman, bagian segmen ini kita akan membahas mengenai standar penyediaan air non domestik. Standar penyediaan air non domestik ini ditentukan oleh banyaknya konsumen non domestik, yaitu meliputi fasilitas perkantoran, kesehatan, industri, ya, komersial, fasilitas atau layanan umum, dan lain-lain. Nah, secara umum dibagi menjadi beberapa kategori berikut. Ya, yang pertama adalah umum, yaitu tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, terminal, kantor, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah komersial, yaitu meliputi hotel, pasar, pertokoan atau supermarket, mall, ya, rumah makan, dan lain-lain, ya. Nah, tapi intinya bahwa semakin banyak jumlah sarana yang membutuhkan air, maka kebutuhan air akan makin banyak pula. Nah, ini rumusnya adalah mengikuti hukum linier, ya. Jadi bisa dilihat di grafik yang sebelah kiri. Jumlah sarananya meningkat, maka nanti kebutuhan airnya tentu akan meningkat. Dan ini mengikuti garis linier yang gradien positif. Ya, artinya miringnya itu ke kanan dan menuju ke atas. Gitu. Nah, untuk memprediksi perkembangan kebutuhan air non domestik itu perlu diketahui rencana pengembangan kota serta aktivitasnya. Nah, ya, maka ketika seseorang, ya, pengusaha mau membangun sebuah fasilitas, baik itu untuk komersial, ya, atau umum, itu perlu izin ke pemerintah setempat, ya, karena ini nanti akan berhubungan dengan kebutuhan air non domestik, gitu ya. Nah, apabila tidak diketahui, gitu ya, maka prediksi itu dapat didasarkan pada suatu ekivalen penduduk, di mana konsumen non domestik, ya, konsumen non domestik itu dapat dihitung mengikuti perkembangan standar penyediaan air domestik. Ya, sebagai contoh misalnya, dalam tabel ini bisa dicermati bersama. Ini adalah kebutuhan air non domestik menurut kriteria perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum. Ya. Nah, itu sekarang namanya adalah Kementerian PU, ya. Nah, yang pertama untuk sektor sekolah, ya, ini nilainya 10, ya. Apa satuannya? Liter per murid per hari. Untuk rumah sakit, ya, 200 liter per bed per hari. Jadi kalau rumah sakit itu ngitungnya per bed. Puskesmas itu ngitungnya adalah per unit, jadi 2000 liter per unit per hari. Masjid itu ngitungnya per unit, ya, jadi satu puskesmas itu 2000 liter maksudnya, ya. Kemudian masjid itu 3000 liter per unit per hari hitungannya, ya. Ini kira-kira, ya, tentu nanti akan tergantung besar dan kecilnya masjid, ya. Demikian juga untuk perkantoran. Nah, ini, ya, perkantoran ini ketemunya rata-rata adalah 10 itu per pegawai. Nah, karena asumsinya tidak ada pegawai yang mandi di kantor, ya, paling ke toilet, ke urinoir, gitu ya, buang air kecil, ya, paling besar ya buang air besar, gitu ya. Itu kebutuhan maksimumnya adalah 10 liter. Tapi kalau harus mandi, ya, tentu lebih dari 10 liter. Ini asumsinya adalah orang berkantor tidak mandi di kantor. Ya, kemudian ada pasar, gitu ya. Ini kebutuhan, ya, kebutuhannya adalah 12.000 liter per hektar. Nah, jadi kalau pasar ini satuannya adalah hektar, karena orang yang datang ke pasar itu, ya, bisa menyebar ke area pasar itu dan belum tentu itu mengumpul di satu titik toko tertentu, gitu ya, atau di dasaran tertentu. Hotel itu hitungannya per bed, ya. Nah, jadi per bed itu hitungannya berarti per orang, kan, satu bed bisa diisi 1 atau 2 orang, gitu kan. Nah, yang single bed diisi 1 orang, tapi kan bisa diisi suami istri, gitu ya, bisa diisi 2, gitu. Nah, hitungannya per bed, ya. Kemudian rumah makan itu 100 per tempat duduk, ya, tergantung tempat duduknya berapa. Kemudian kompleks militer itu 60 liter per orang, ya, per hari.
kawasan industri, nah itu hitungannya bukan orang lagi, tapi hitungannya per detik, gitu ya, 0,2 hingga 0,8 liter per detik per hektar, gitu. Nah, kemudian kawasan pariwisata itu 0,1 sampai 0,3 liter per detik per hektar. Nah, ini hasil survei ya untuk memperkirakan berapa kebutuhan air non domestik yang perlu disediakan ya untuk sebuah perkantoran atau sebuah hotel atau sebuah puskesmas, masjid dan berbagai sektor lainnya gitu. Nah, kebutuhan air non domestik ya, kebutuhan air non domestik untuk kategori 5 yaitu desa ya. Ini tabelnya sebagai berikut ya, misalnya sekolah ya itu 5 liter per murid per hari. Jadi berbeda ya, ketemunya lebih rendah daripada ketika di kota atau rata-rata. Rumah sakit ya 200, puskesmas sama nih ya 1.200 ya, kemudian masjid itu 3.000 ya. Kalau yang di kota tadi kan rata-ratanya puskesmas itu 2.000 ya. Ini kalau puskesmas di desa ya, orang desa itu lebih efisien air gitu. Nah, sehingga ketemunya ya kurang lebih 1.200. Ini hasil survei ya. Nah, hasil penelitian. Nah, kemudian musola 2.000, pasar ya 12.000, ini hampir sama kalau pasar ini ya. Komersial atau industri itu rata-rata kebutuhannya adalah 10 liter per hari. Nah, untuk kategori lain itu ngikuti tabel yang berikut ya. Misalnya lapangan terbang itu 10 liter per orang per detik hitungannya. Ya, pelabuhan 50 per liter per orang per detik. Stasiun kereta api dan juga terminal bus itu ya 10 liter per orang per detik. Kawasan industri 0,75 liter per detik per hektar. Nah, ya. Maka dengan demikian kita tentu perlu ya mengetahui jenis dan jumlah sarana yang akan datang, atau dengan kata lain kita perlu mengetahui jenis dan jumlah sarana yang ada saat ini ya. Nah, karena data ini diperlukan sebagai dasar untuk menghitung perkiraan jenis dan jumlah sarana yang akan datang. Demikian juga perkiraan perkembangan jenis dan jumlah sarana pada masa yang akan datang ini akan berpengaruh pada prediksi kebutuhan air non domestik yang harus disediakan. Nah, para mahasiswa yang budiman, kemudian perlu kita diskusikan juga ya bagian yang ketiga ini, yaitu tentang jumlah kebutuhan air untuk tiap pemakai air. Nah, jadi bagian pertama adalah tentang kebutuhan air domestik, bagian kedua yang baru saja kita diskusikan adalah kebutuhan air non domestik. Nah, yang ketiga ini perlu kita diskusikan tentang jumlah kebutuhan air untuk tiap pemakai air. Nah, jumlah kebutuhan air untuk tiap orang dari tahun ke tahun itu kecenderungannya selalu meningkat, gitu ya. Nah, apa sebabnya? Satu, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih untuk kesehatan. Nah, jadi tingkat kesadaran orang terhadap kesehatan gitu, itu akan berpengaruh pada perilaku kebutuhan atau konsumsi air bersih gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah meningkatnya kebutuhan air untuk pemakaian yang makin beragam. Di orang semakin beragam aktivitasnya. Ya, nah ekonominya semakin membaik, mampu beli mobil berarti perlu untuk nyuci mobil yang sebelumnya hanya perlu untuk nyuci motor misalnya. Nah, ini tentu akan sangat berpengaruh ya. Kemudian ada mesin pendingin udara ya, AC ya. Kemudian ada sarana yang dipasang di rumah ya, misalnya berkaitan dengan sarana olahraga yang sebelumnya olahraganya terbatas. Ini ada sarana olahraga baru, tentu akan semakin banyak membutuhkan air ya. Nah, kemudian pemakaian air oleh masyarakat itu bertambah besar, itu selaras dengan kemajuan masyarakat tersebut ya, sehingga pemakaian air sering dipakai sebagai salah satu tolak ukur tinggi rendahnya suatu kemajuan masyarakat. Jadi asumsinya semakin maju masyarakat itu, kebutuhan air akan semakin banyak gitu ya. Karena orang semakin sadar tentang kesehatan, berarti airnya akan semakin banyak, aktivitasnya semakin banyak, maka kebutuhan air juga semakin
banyak. Begitu. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan air untuk pemakaian non domestik itu dipengaruhi oleh jenis sarana yang membutuhkan air. Ya, sebagai contoh, kebutuhan air untuk rumah sakit akan tentu berbeda dengan kebutuhan air untuk perkantoran. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh ya pada kebutuhan air untuk tiap pemakainya, ya, baik pemakainya itu di kantor maupun di rumah sakit. Nah, di samping itu kebutuhan air untuk tiap jenis sarana itu juga belum tentu sama, gitu ya. Misalnya untuk rumah sakit kelas A dengan kelas B, dengan kelas C, kelas D tentu beda. Ya. Nah, kalau saat ini kelas rumah sakit itu dibedakan berdasarkan jumlah bed, ya. Kelas 1 tipe D misalnya itu yang jumlah bednya maksimum 50. Kalau tipe C maksimum 100. Tipe tipe di atasnya ya berarti di atas 100 gitu ya. Yaitu tipe B ya, di atas 250 itu baru tipe A. Ini tentu akan berbeda ya kebutuhan airnya. Nah, untuk menghitung kebutuhan air pada masa yang akan datang itu perlu diketahui kebutuhan air untuk tiap pemakai air pada masa yang akan datang gitu. Ya, data ini dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan kecenderungan pemakaian air pada masa lalu dan juga pada saat ini. Nah, maka nanti akan ada cara untuk memprediksi ya kebutuhan air di masa yang akan datang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya kesadaran masyarakat terkait dengan kesehatan, bertambahnya pendidikan, ya, bertambah tingginya pendidikan, bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap kemajuan aktivitas dalam rangka semakin membuat vitalitas baik, ya, daya tahan tubuh baik, ya, sehingga tetap akan rutin berolahraga dan sebagainya. Tentu ini akan mempengaruhi kebutuhan air di saatnya itu. Nah, sehingga hal ini perlu dipertimbangkan dengan baik ya, hal-hal ini untuk memprediksi ya kebutuhan air di masa yang akan datang ya, selain hanya berdasarkan kecenderungan bertambahnya penduduk suatu negara. Nah, demikian para masa yang budiman, kuliah kita di segmen 2 ini ya terkait dengan penyediaan air bersih non domestik dan juga penyediaan air bersih berdasarkan pemakaian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan sampai ketemu pada segmen yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.